kita pada pertemuan yang ke-12 atau yang terakhir, yaitu hukum maritim. MLC 2006 Maritime Labour Convention 2006 atau MLC 2006 merupakan konvensi tenaga kerja maritim yang dikembangkan oleh ILO. MLC pilar keempat setelah SOLAS 1974, STCW 1978, dan MARPOL 73/78. MLC 2006 merupakan hasil dari negosiasi tripartit oleh wakil dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja. MLC menetapkan bahwa hak dan perlindungan yang komprehensif di tempat kerja untuk pelaut di dunia bertujuan untuk mencapai pengaturan pekerjaan yang layak bagi pelaut, mengamankan kepentingan ekonomi dalam persaingan yang adil bagi pemilik kapal yang berkualitas. MLC 2006 berlaku aktif sejak 20 Agustus 2013. Indonesia meratifikasi MLC 2006 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016. MLC 2006 lembaran baru akan hak-hak pekerja yang bekerja pada sektor kelautan dan persaingan yang adil bagi para pemilik kapal dalam industri perkapalan global. MLC mengatur hubungan pekerja di industri kelautan. Kewajiban si pengusaha atau owner kapal agar memperhatikan perjanjian kerja bersama. Kewajiban perusahaan keagenan awak kapal. Jam kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja. Prosedur kerja yang jelas. Pekerjaan yang lebih baik dan terarah. MLC 2006 dikelompokkan dalam 5 bidang utama. 1. Persyaratan minimal pelaut yang bekerja di kapal. 2. Kondisi kerja. 3. Akomodasi, fasilitas rekreasi, makan dan catering. 4. Perlindungan dan perawatan kesehatan, kesejahteraan dan perlindungan keamanan.
5. Penerapan dan pelaksanaan. 1. Persyaratan minimal pelaut bekerja di kapal. Usia minimal 16 tahun. Untuk kerja malam atau area berbahaya minimal 18 tahun. Sertifikat kesehatan atau medical report yang diakui oleh negara. Harus mendapat pelatihan berkaitan dengan pekerjaan sebelum melaut. Harus mendapatkan training keselamatan diri atau personal safety training. Rekrutmen atau penempatan pelaut harus sesuai prosedur penempatan dan pendaftaran yang baik. Adanya prosedur keluhan dan harus ada kompensasi bila proses rekrutmen gagal. 2. Kondisi kerja. Kontrak kerja harus jelas, legal, dan mengikat. Gaji harus dibayar minimal setiap bulan dan harus ditransfer secara berkala ke keluarga bila dibutuhkan. Jam kerja maksimal jam kerja 14 jam atau hari atau 72 jam per minggu. Jam istirahat minimal adalah 10 jam atau per hari atau 77 jam per minggu. Jam istirahat hak cuti tahunan serta cuti di darat. Pemulangan pelaut ke negara asal harus gratis. Bila kapal hilang atau kandas, pelaut memiliki hak pesangon. Setiap kapal harus mempunyai jenjang karir yang jelas. 3. Akomodasi, fasilitas rekreasi, makan dan catering. Tempat tinggal dan bekerja harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pelaut. Memenuhi persyaratan minimal ruang tidur, ruang hiburan, dan asrama. Kualitas maupun kuantitas makanan harus diatur mengikuti negara sesuai bendera kapal atau flag state. Koki juga harus memiliki pelatihan yang tepat. 4. Perlindungan dan perawatan kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan keamanan. Pelaut harus mendapat fasilitas kesehatan selama di kapal tanpa biaya dengan kualitas pelayanan kesehatan yang sama dengan di darat. Pelaut harus dilindungi dari dampak keuangan akibat sakit, cedera, atau kematian yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Pelaut juga harus tetap mendapatkan gaji setidaknya 16 minggu semenjak mulai sakit
lingkungan kerja yang aman dan higienis selama bekerja maupun istirahat. Pengukuran tingkat keamanan atau identifikasi bahaya dan pengendalian risiko harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan kapal. Port State harus menyediakan fasilitas budaya, rekreasi, dan informasi yang cukup di daratan dan terbuka untuk semua pelaut tanpa membedakan ras, kelamin, agama, dan pandangan politik. Perlindungan sosial harus diberikan ke semua pelaut. Social security coverage should be available to seafarers and in case it is customary in the flag state their relative, atau cakupan jaminan sosial harus tersedia untuk pelaut dan dalam kasus itu adalah kebiasaan di negara bendera kerabat mereka. 5. Penerapan dan pelaksanaan. Flag state bertanggung jawab untuk memastikan penerapan aturan bagi kapal yang menggunakan bendera negara tersebut. Setiap kapal harus dilengkapi Certificate of Maritime Complaint. Diwajibkan pula memiliki prosedur keluhan untuk semua kru kapal. Port State harus melakukan investigasi keluhan pelaut. Port State harus melakukan inspeksi tergantung pada keberadaan Certificate of Maritime Complaint. Bila sertifikat dimiliki kapal dari negara bendera yang meratifikasi MLC 2006, maka investigasi hanya dilakukan sekedar untuk memeriksa adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap standar. Bila kapal belum memiliki sertifikat, maka investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan memastikan kapal telah memenuhi MLC 2006. Jadi, MLC 2006 secara tidak langsung juga berlaku untuk negara yang belum meratifikasi MLC bila mereka ingin berlabuh di negara yang sudah meratifikasi MLC 2006. Agen yang menyediakan pekerja untuk kapal juga harus diinspeksi menerapkan MLC 2006. MLC ini tidak berlaku untuk kapal penangkap ikan, kapal yang dibangun secara tradisional, kapal perang atau pembantu angkatan laut. Kapal tidak terlibat dalam kegiatan komersial.
Hal yang diperiksa dalam penerapan MLC: usia minimum, sertifikasi medis, kualifikasi pelaut, perjanjian kerja pelaut, penggunaan jasa perekrutan, jam kerja atau istirahat, tingkatan pengawakan, akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan catering, kesehatan dan keselamatan dan pencegahan kecelakaan, perawatan medis, prosedur pengaduan, pembayaran upah. Mengapa harus mematuhi MLC? Tujuannya adalah memastikan kondisi kerja yang layak sejalan dengan persaingan yang adil. Konvensi MLC ini mengharuskan setiap kapal yang berukuran 500 GT lebih yang beroperasi di perairan internasional maupun antar pelabuhan dalam suatu wilayah negara. Setiap kapal wajib hukumnya untuk memenuhi ketentuan MLC ini dan wajib memiliki Deklarasi Maritime Labour Certificate atau DMLC dikeluarkan oleh negara kapal. Kapal harus mampu menunjukkan bukti DMLC. Kelengkapan DMLC kapal akan selalu diperiksa oleh Port State Control atau PSC, pelabuhan negara di mana kapal tersebut berlabuh atau berlayar. Konsekuensi apabila kapal tersebut tidak memiliki kelengkapan DMLC, maka akan dikenakan sanksi. ILO MLC 2006 memodernisasi standar MLC untuk 1. Menetapkan persyaratan minimum bagi pelaut untuk bekerja pada sebuah kapal. 2. Menangani kondisi kerja, akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan catering, perlindungan kesehatan, perawatan medis, perlindungan kesejahteraan, dan jaminan sosial. 3. Mempromosikan kepatuhan bagi operator dan pemilik kapal dengan memberikan fleksibilitas yang cukup pada pemerintah untuk menerapkan persyaratan dalam cara yang terbaik disesuaikan dengan undang-undang nasional. 4. Memperkuat mekanisme penegakan atau pelaksanaan pada semua tingkatan, termasuk ketentuan untuk prosedur keluhan yang tersedia bagi pelaut. 5. Pengawasan yang dilakukan oleh para pemilik kapal dan nakoda terhadap kondisi kapal-kapal mereka, yurisdiksi negara bendera dan kontrol atas kapal mereka, dan
inspeksi negara pelabuhan pada kapal asing. Keuntungan apakah yang didapat dengan pemberlakuan MLC 2006? ILO sebelumnya telah membuat dan memberlakukan berbagai konvensi untuk melindungi para pelaut, seperti ILO 147, ILO 185, dan yang lainnya. MLC 2006 ini merupakan rangkuman dari konvensi-konvensi ILO sebelumnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor maritim atau pelaut. Apabila MLC 2006 ini diberlakukan, beberapa hak para pelaut akan dapat terpenuhi, yaitu tempat kerja yang aman atau safe and secure sesuai dengan standar keselamatan yang layak. Syarat perjanjian kerja yang wajar atau fair term of employment. Kerja dan kondisi tempat kerja di kapal yang layak. Dan perlindungan kerja, perawatan kesehatan, kesejahteraan, dan bentuk lainnya terhadap perlindungan sosial atau health protection, medical care, welfare measure, and other form of social protection. Seafarer Bill of Rights, yaitu hak dasar pelaut, merupakan tiket bagi para pelaut untuk menuntut haknya sebagai pekerja yang memiliki karakter berbeda dengan pekerja di sektor industri yang lain. Indonesia meratifikasi MLC 2006 agar para pelaut Indonesia serta perusahaan pelayaran nasional yang kapalnya berlayar ke luar negeri tidak mengalami masalah. Demikian dan terima kasih.